perkenalkan tenaga kerja. Kita akan mewawancara pegawainya sekitar 100 waktu. Perkenalkan, nama saya Andreasa. Saya Tina Krisnaratu dan yang pemegang kamera Christine Dan pasnya dan Chandra. Mas Chandra. Ya, langsung aja ya Mas ya. Kapan Mas ngebuka usaha ini? Usaha ini dibuka kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu, tepatnya 2020 ya. 2020. Di bulan Maret kalau saya nggak salah itu, bulan Maret. Terus dari mana modal usaha pertama kali Mas didapetin itu? Kurang lebihnya sih sejarahnya agak panjang, Mbak. Jadi waktu itu pandemi ya, 2019 ya. Lagi parah-parahnya pandemi, semua perusahaan mengalami penurunan. Masnya ini mempromosikan bengkelnya ini supaya lebih dikenal dengan masyarakat umum. Jadi di awal sih memang beberapa orang sudah kenal waktu kita mulai mendirikan usaha ini, beberapa orang udah kenal dan kita udah punya customer, bisa dihitung 1, 2 sampai 5 customer kita udah kenal. Nah, berawal dari beberapa customer itu yang secara otomatis mempromosikan sendiri ke yang lain. Dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut, karena hampir kebanyakan mereka yang datang itu pasti puas dengan pelayanan kita dan pasti kembali lagi, dan temannya pasti balik lagi gitu, pasti mau teman, sangat sering seperti itu. Terus ada hambatan nggak sih Mas? Kayak apa gitu selama yang dirasakan dalam bengkel ini? Semua usaha ada kendalanya, Bang. Semua usaha ada kendalanya. Yang paling terkendala sebetulnya adalah modal. Yang menjadi kendala itu modal. Kenapa perusahaan usaha itu tidak bisa cepat menjadi besar? Bahkan kenapa si usaha itu begitu buka sepertinya hidup, nanti kok sebentar udah tutup. Itu kalau saya pelajari ternyata modal. Dan sebetulnya kekuatan di modal itu tidak hanya uang. Uang itu hanya beberapa bagian. Yang paling utama dari kekuatan dari modal adalah diri kita sendiri, kemauan kita. Kalau kemauan kita kuat, modal itu ngikutin. Nanti bertahap, terus berpikir. Tapi memang benar uang juga kita butuhkan untuk membesarkannya. Bahkan seperti ini aja kan baru 1 pintu nih. Iya. Ini saya punya keinginan ingin membuatnya menjadi 2 pintu. Kita kontraknya. Tapi karena modalnya nggak ada, sehingga 2 pintu belum bisa dibuka. Nah, kalau cuma 1 pintu ini sebenarnya kurang maksimal. Orang yang belum kenal sama kita itu belum begitu percaya sama bengkel kita. Ya kan? Jadi Iya, dianya bengkelnya kok kayak bengkel kecil, takutnya mekaniknya tidak profesional. Iya. Padahal kita punya sertifikat, kita bekerja profesional. Tapi ketika pintu itu sudah 2 gitu kan, kelihatan megah, orang akan percaya. Seperti itu. Kira-kira pendapatan bengkelnya per bulan berapa? Kalau saya pernah, Kalau kurang ini mah nggak usah dijawab Mas, nggak apa-apa. Apa kalau misalnya mau privasi gitu ya Bang? Iya. oh gitu ya. Iya. Kalau rata-rata untuk sementara ini per bulan itu kotornya rata-rata ada di angka 27, 30. Selama per bulan. Ya 27, 26, 27, 26, 23 ya. Bagaimana administrasi bengkel ini berjalan? Administrasinya itu bisa dipecahkan lagi nggak? Maksudnya gimana maksudnya? Maaf Mas ya dari sini, maksudnya atau Mas yang menyusun segala administrasi itu sendiri atau Ya. ada bantuan dari pihak Jadi lain? untuk sementara sih semua dihandle sendiri, Bu. Ya, semua administrasi kita pegang sendiri. Modal, laba kita pegang sendiri semua. Tanpa pinjaman dari siapapun ya. Oh, nggak ada. Di awal itu sempat di tengah jalan kita pinjem memang, tapi bukan dari pihak bank, dari saudara, sehingga uangnya bisa dibilang kan kita nggak tertekan. Oh iya. Kita nggak tertekan. Ya seperti itu. Bagaimana upaya Masnya agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan bengkel-bengkel yang lain? Yang jelas sih kita terus belajar, karena teknologi juga berkembang kan, kita terus belajar. Bahkan kita masih nggak berhenti belajar. Setiap hari kita masih membuka video baik di YouTube maupun 15-20 menit. Skill mana yang harus kita tingkatkan. Kemarin kita punya kekurangan apa nih dengan unit itu, kita pelajari lagi. Bahkan
masih banyak rekan-rekan di luar sana yang mensupport kita, yang rekan-rekan sama-sama satu pengalaman, kita saling informasi, belajar ini belajar terus belajar. Ini kan ya mas ya, bengkel ini kan apa ya, punya limbahnya ya berupa oli ya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kalau limbah itu sih tidak begitu berpengaruh, karena limbahnya juga cuma sedikit. Bisa dibilang kita 1 bulan atau 2 bulan paling oli cuma 1 drum, yang kita dapat 2 drum, langsung ada yang ngambil, Oh, jadi yang udah beli, ada ngambil. udah ada yang beli, limbahnya juga kita buang ke para itu pengepul oli. Limbah besi juga ada yang ngambil, ada khusus. Boleh lanjut pertanyaan yang lebih khusus ya?